Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Dia Ananda dari SMK Negeri 1 Lasarang. Pada video ini saya akan menjelaskan instalasi jaringan CCTV analog. CCTV analog adalah sistem CCTV yang menggunakan sinyal analog yang kemudian diproses dan direkam oleh DVR. Pekerjaan pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kabel koaksial sebagai penghubung antara kamera CCTV dan DVR. Fungsi kabel koaksial pada CCTV adalah sebagai media penghantar sinyal video dari kamera CCTV ke DVR, sehingga gambar dapat ditampilkan dan direkam dengan baik. Ini adalah kabel koaksial yang sudah saya kupas, jadi di sini saya akan memasang konektornya. Ini adalah BNC, kita masukkan ke sini. Kita putar supaya kencang. Nah, sini ada lubang. Kita masukkan senter konduktor ke lubangnya. Putar. Sudah kencang. Selanjutnya kita pasang ini namanya DC jack power. Nah, di sini ada yang untuk plus dan minus. Yang merah kita masukkan ke plus dan yang hitam kita masukkan ke yang minus. Lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Kita putar. Pastikan ini kencang ya. Sudah. Selanjutnya kita pasang di ujung sebelahnya. Selesai. Pekerjaan pertama kita sudah selesai. Lanjut ke pekerjaan kedua. Pekerjaan kedua adalah pemasangan kabel koaksial ke DVR dan kamera CCTV. Alat dan bahan yang digunakan kamera CCTV berfungsi untuk menangkap dan merekam gambar atau video. DVR, Digital Video Recorder, digunakan untuk merekam, menyimpan, dan menampilkan hasil rekaman. Power supply, menyediakan daya listrik untuk kamera CCTV. Kabel koaksial RJ6 digunakan untuk mengirim sinyal video dari kamera ke DVR. Saya akan memasang kabel koaksial ini ke kamera CCTV, DVR, dan power supply. Ujung sebelahnya dimasukkan ke sudah. Setelah itu kita tunggu. Pekerjaan yang ketiga itu ada playback rekaman dan juga backup rekaman. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada monitor, mouse, flash disk, laptop, dan juga aplikasi konverternya. Di sini kita akan masuk ke menu playback. Klik kanan, masuk ke main menu. Nah, di sini ada menu playback. Kita pencet. Kita akan melihat rekaman di kamera satu karena saya memakai satu kamera. Nah, di sini tanggalnya 14. Lalu kita start playback.
dia. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan backup. Sebelumnya pastikan flash disknya sudah diformat FAT32. Kita colokkan flash disknya ke DVR. Selanjutnya kita ke monitor, klik kanan pada mouse dan pilih menu main menu. Sini kita masuk ke menu backup. Nah, di sini kita bisa pilih kamera mana yang mau kita backup. Di sini saya pilih kamera 1. Untuk tanggalnya saya start dari tanggal 14 jam 11 dan di sini end time-nya tanggal 14 jam 12:20. Lalu file format kita ganti AVI. Pastikan flash disknya sudah terdetek. Nah, selanjutnya kita klik search. Jika sudah muncul rekamannya, kita pilih rekaman mana yang mau kita backup. Di sini kita bisa klik centang. Saya akan mengambil yang ini sama ini. Lanjut kita klik start. Nah, kita tunggu. Ya, backup finish. Oke. Jika sudah selesai membackup, lalu kita restart DVR-nya. Kita ambil flash disk-nya. Selanjutnya, kita akan mengkonverter rekaman yang sudah di backup. Untuk mengkonverternya, kita menggunakan aplikasi Wondershare Uniconverter. Pertama-tama kita masukkan flash disk-nya dulu. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada menu converter. Klik add. Lalu kita cari rekaman tadi ya. Pilih rekaman yang mau kita converter. Nah, di sini ada tanggalnya, tanggal 19 ya hari ini. Open. Tunggu. Nah, ini dia. Lanjut kita convert all. Klik continue trial. Selanjutnya kita klik ini untuk melihat videonya. Open file. Ini dia videonya. Kita lihat. Tuh. Untuk pekerjaan ketiga kita sudah selesai. Lanjut ke pekerjaan keempat. Lanjut ke pekerjaan yang keempat, kita akan membuat hotspot pada router OS. Yang kita butuhkan ada mikrotik router OS dan kabel UTP. Kita colokkan kabel UTP ke port 2 router OS. Ujung satunya kita masukkan ke port laptop. Ini dia tampilan Winbox-nya. Kita klik MAC address lalu connect. Pilih menu wireless. Klik dan centang. Klik 2 kali lalu pilih menu scan. Lalu start. Ini kita mau pakai WiFi Tiara, lalu connect, apply dan oke. Lanjut ke security profile, kita klik 2 default, modenya kita ganti dynamic key, WPA PSK dan WPA 2 PSK kita centang lalu kita masukkan passwordnya. Lalu apply dan oke. Kita masuk ke menu IP dan pilih DHCP client.
add. Interface-nya kita ganti WLAN 1, apply, dan OK. Dan pastikan statusnya bound. Lalu kita masuk ke menu IP lagi, pilih DNS. Centang allow remote request, apply, and OK. Masuk menu IP, klik firewall. Dipastikan di NAT ya, terus add ke general auth interface, kita ganti WLAN 1. Actionnya ganti password, apply, dan OK. Pilih menu new terminal, lalu ping 8888. Jika hasilnya TTL berarti itu sudah berhasil. Masuk ke menu IP, lalu klik address, add. Untuk IP disesuaikan ya. Di sini saya pakai 192.168.20.1/24. Interface-nya Ether 2, lalu apply dan OK. Kita masuk ke DHCP server, lalu DHCP setup. Kita pilih Ether 2, lalu next sampai successful. Lalu kita masuk ke CMD, ketik ipconfig release. ipconfig renew. Nah, di sini IP yang kita masukkan sudah muncul, lalu kita ping 88. Nah, hasilnya TTL hasil. Langkah selanjutnya kita masukkan kabel YouTube ini ke DVR. Kita masuk ke main menu. Masuk ke network. Pastikan ini statusnya connected. Kalau sudah connected berarti berhasil. Kita masuk ke aplikasi SPC Pro Cloud, lalu masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Di menu garis 3, klik device, lalu add manual adding. Lalu kita scan barcode. Untuk device name terserah kita ya. Di sini aku ngisinya Gardu AI. Passwordnya sama kayak yang disetting di DVR. Di sini aku masukkannya admin, lalu save. Start live view. Ini dia hasilnya. Sekian video instalasi CCTV analog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.